Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Sebelumnya izin Ustaz, saya bertanyanya di luar tema boleh? Oke, baik. Saya ambil dari surah An-Nur ayat. Ini siapa dulu? Oh iya, perkenalkan nama saya Iswanto Andika. Usia saya 26 tahun. Udah. Nomor apa ini? Iswanto Andika. Panggilannya? Andika. Oke, dari surah An-Nur ayat 26 disebutkan ayatnya al-khabisatu lil khabisin wal khabisu wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Jadi yang artinya perempuan keji untuk laki-laki keji dan laki-laki keji untuk perempuan keji. Jadi Ustaz, yang menjadi pertanyaan untuk saya dari ayat tersebut, apakah ayat ini ada hubungannya dengan keluarga yang sudah menikah yang di akhir zaman ini banyak perceraian, perselingkuhan? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat tentang S-line. Nanti. Ayat tentang S. Kalian nggak usah melihat di atas kepala saya. Ayat tentang S-line. Hari ini orang mulai bangga dengan zina. Gara-gara tren drama Korea. Malah dia menampakkan aib yang Allah tutupi dengan garis merah itu. Semakin banyak garis merah, makanya makin sering melakukan hubungan seks. Bahkan perempuan-perempuan berhijab. Tapi kan ini dengan suami sendiri, terus ngapain harus pakai garis-garis merah? Penting ya. Artinya maksud dari ayat ini adalah tentang larangan menikah dengan ahli maksiat yang belum bertobat. Ini kalimatnya harus sempurna ya. Kalau ahli maksiat titik nggak boleh. Gimana kalau dia udah bertobat? Bukankah seorang perempuan pezina yang bertobat ngasih minum seekor anjing aja masuk surga ya? Karena ngasih minumnya itu bukan kucing loh, bukan sapi loh, bukan kambing loh, bukan ayam, anjing, hewan najis. Tapi karena dia beramal soleh, walaupun amal solehnya cuma ngasih minum seekor anjing, Allah menghargai itu dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi orang yang sudah bertaubat dari dosa, kata Nabi, seperti tidak pernah berbuat dosa. Makanya kalimatnya larangan menikahi orang yang ahli maksiat yang belum bertaubat. Yang belum bertaubat ketemunya sama yang belum bertaubat. Kalau yang sudah bertaubat, udah hijrah, udah benar, nggak boleh nikah sama yang belum bertaubat. Kenapa? Karena nanti akan merusak keluarga dia sendiri dan diri dia sendiri. Jadi itu bukan ayat tentang takdir orang baik ketemu baik. Nanti kita akan pakai narasi, ada tuh ceweknya baik-baik tapi suaminya jajan, suaminya soleh di luar, istrinya di rumah selingkuh. Kan banyak kejadian kayak gitu sekarang. Apakah ayatnya salah? Enggak, bukan ke sana arah ayat itu. Ayat ini bukan tentang takdir orang baik pasti ketemu orang baik, orang jahat pasti ketemu orang jahat. Kadang-kadang dalam hidup itu takdir justru menguji orang baik dan orang jahat. Seperti Asia diuji dengan Fir'aun, Nabi Lut diuji dengan istri yang juga ahli maksiat, bahkan memfasilitasi orang lain untuk berbuat maksiat. LGBT itu istrinya Nabi Lut sendiri. Istri dan anak Nabi Nuh juga demikian. Ayahnya Nabi Ibrahim juga demikian. Justru mereka orang-orang soleh diuji dengan orang jahat yang ada dalam kehidupan terdekat mereka. Nabi Muhammad dengan paman-paman beliau seperti Abu Lahab, Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib baik, cuman ya gak beriman. Abu Lahab udahlah gak beriman, jahat pula. Artinya ayat itu bukan tentang dalil takdir, tapi ayat itu nasihat dalam memilih pasangan. Carilah pasangan yang thayyibin. Dengan syarat kita juga udah thayyibin. Jangan sampai kita belum thayyibin, masih khabithin, mencari pasangan thayyibin. Nggak boleh diterima juga. Taubat dulu.
dari dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil kayaknya yang akan kita lakukan terus sih sampai akhir hayat kita. Nggak sengaja, di situ kita butuh banyak-banyak istighfar. Tapi kalau dosa besar kan harusnya bisa dihindari. Dosa zina, dosa khamar, kalau sekarang khamar itu mungkin drugs, dosa judi, dosa riba, dosa riba itu sekarang mungkin arahnya ke pinjol, judi itu judi online gitu kan. Kalau dia masih judi online, dia masih punya kebiasaan minjam hutang online dan nggak memikirkan konsekuensinya, dia belum layak dinikahi. Nanti kacau rumah tangganya. Masih punya perangai suka judi, suka minum, apalagi sampai drugs, terus suka mukul, suka ngutang setiap ketemu orang, pinjam dulu 100, pinjam dulu 100. Masih jadi preman yang suka ngalahin orang. Ini kan khabisin, nggak boleh dinikahi karena dia belum siap. Jadi ayat itu nasihat tentang pernikahan. Itu salah satu nasihat pernikahan. Allah. Masya Allah,